Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Egi, Ada yang tahu? Kenji. Ya, ada yang tahu kenapa tidak masuk hari ini? Egi sakit. Oke, untuk pagi hari ini kita belajar seperti biasa tentang materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya. Namun sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa silakan, siapa mau pilih? Silakan ketua kelasnya siapa? Ayo, jalan yuk. Sebelum kita belajar, kita mengucapkan sesingkat semuanya. Selesai. Siap bersama. Siap bersama. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada pagi hari ini anak-anak selalu jaga kesehatan. Ya. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu oke. Nah di sini bab 1 yaitu hubungan antar sila Pancasila. Sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan hubungan antar sila Pancasila. Terus yang kedua, menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga, menjelaskan gotong royong dalam keragaman sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjelaskan penerapan gotong royong dalam lingkungan kabupaten dan kota. Terus yang terakhir, menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang hubungan antar sila Pancasila. Sila Pancasila itu ada berapa Pancasila kita? 5. Yang pertama apa? Kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga? Persatuan yang Indonesia. Empat? Kegiatan individual yang bekerjasama dalam persekolahan dan perwakilan. Lima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat luar biasa, anak-anak hafal ya Pancasila ya. Nah, jadi Pancasila itu anak-anak harus dihafalkan, bukan dihafalkan saja, tapi nanti dipraktekkan atau dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, Bapak akan melanjutkan. Nah, hubungan antara sila dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila yaitu merupakan satu kesatuan karena saling menjiwai satu sama lain. Pancasila memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bangsa. Jadi Pancasila itu merupakan apa? Dasar Dharma. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah ini, oke. Kita akan membahas satu persatu ya, sila-sila dalam Pancasila ya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Jadi negara Indonesia itu berlandaskan Pancasila ya. Kita berpegang teguh dengan apa namanya Pancasila ya. Terus yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Sebagai pandangan hidup bangsa. Kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita sudah menerapkan Pancasila atau 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari, maka kita bisa berpandangan sebagai pandangan hidup bangsa, kita harus bisa menerima satu sama lain. Terus yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya, sebagai ideologi, sebagai kekuatan bangsa kita, ya.
Karena kalau tidak ada namanya Pancasila ini, maka negara kita tidak akan disatukan. Di dalam Pancasila ini itu diatur oleh beberapa orang yang memiliki agama masing-masing berbeda-beda. Ya, ada suku yang berbeda. Ya, ada ras yang berbeda. Terbentuklah Pancasila ini. Nah, makanya dibentuklah wadah, yaitu merupakan satu dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dan segala sumber hukum, ya, sebagai aturan yang ada di dalam negara Indonesia ini. Ya, kalau kita tidak berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila ini, maka manusia atau kita sebagai manusia itu hidup selalu misalkan seenaknya sendiri. Ya, karena apa? Misalkan kita ada orang yang melaksanakan sedang beribadah, misalkan di masjid, kita sebagai umat non-muslim kita mengganggunya. Itu hal-hal yang tidak baik karena tidak memiliki jiwa Pancasila ini. Terus yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Jadi negara Indonesia itu memiliki kepribadian yang baik. Di antaranya yaitu adalah tentang bagaimana kita menjalankan 5 Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita berhubungan dengan apa? Dengan Tuhan. Orang diatur oleh undang-undang juga. Kita memiliki suatu keyakinan kepercayaan masing-masing. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu berhubungan dengan apa? Manusia dengan manusia. Memanusiakan manusia. Jadi jangan beranggapan kita sebagai manusia itu yang paling sempurna. Jangan beranggapan seperti itu. Kalau misalkan ada manusia teman kita yang mengalami suatu kekurangan, kita jangan sampai menghina. Justru kita rangkul. Nah, itu adalah salah satu kita menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, yaitu sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Di bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan budaya, kaya dengan adat, kaya dengan bahasa, kaya dengan suku, kaya dengan ras dan sebagainya. Ya. Makanya dipersatukan dari Sabang sampai Merauke. Di situ ada berbagai ada berbagai suku, bahasa dan sebagainya disatukan. Makanya kenapa dibentukkan namanya Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat bijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan suatu kegiatan, melakukan suatu keputusan, itu tidak boleh berasal dari satu pihak, melainkan dari dua belah pihak atau tiga dari lebih dari dua. Misalkan dalam kisah memutuskan suatu keputusan, misalkan di kelas 5 ini kita akan membentuk sebuah organisasi, yaitu organisasi kelas. Ya, organisasi kelas. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita bermusyawarah dulu dengan teman-teman. Ayo, siapa yang mau menjadi pemimpinnya, siapa yang menjadi ketuanya, kita pilih, baru nanti kita dimusyawarahkan. Nah, itu juga sila keempat. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkeadilan, sama-sama mendapat hak. Kalian di sini adalah berhak mendapat suatu haknya, yaitu belajar dengan baik. Itu hak kalian. Jadi adil. Nanti dibedakan nanti Ellen dikasih materi, si siapa namanya? Siapa namanya nih? Nah, Selin tidak dikasih materi. Berarti kita tidak menjalankan nilai-nilai dari Pancasila sila ke. Oke, lanjut. Berikut adalah nilai-nilai dalam sila Pancasila. Sila pertama Pancasila, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi Indonesia itu ada berapa agama? 6 agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah Indonesia.
yang mulai diresmikan oleh undang-undang. Jadi tidak bisa itu. Terus yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Itu juga diatur oleh undang-undang. Pasal berapa? Melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan kepercayaannya. Dilaksanakan diatur oleh undang-undang pasal berapa? Pasal 29 ayat 1. Bahwa warga Indonesia berhak memiliki keyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi nanti nggak boleh, kamu nggak boleh ke wihara, kamu nggak boleh ke masjid, nggak boleh seperti itu, karena sudah dia undang-undang. Berarti kalau kalian melakukan itu, berarti kalian melanggar undang-undang. Ya, itu jadi atur. Makanya di Indonesia ini ada aturannya. Jadi harus benar-benar. Terus yang ketiga, menghormati umat seagama dan umat beragama lain. Nah, seumat agama itu adalah dengan agama sendiri, misalkan Islam dengan Islam. Itu harus saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Setelah kita sudah menghormati dengan agama yang sendiri, terus kita menghormati agama lain. Pada saat orang lain sedang melaksanakan ibadah, kita harus menghormati, menghargai, ya. Misalkan misalkan pada saat perayaan di bulan suci Ramadan, umat muslim itu melaksanakan ibadah puasa. Kita sebagai non muslim sebaiknya kita harus menghormati. Jangan makan seenaknya di depan. Wah, saya makan biar itu nanti biar batal. Itu adalah tidak baik. Itu berarti nanti tidak memiliki nilai-nilai dari sila Pancasila yang melanggar. Kita melanggar. Oke, yang keempat, tidak melakukan perbuatan anti ketuhanan. Nah, ini yang sering-sering kita sering misalkan mengejek dan sebagainya. Jangan sekali-sekali kita mengejek kepada yang berbeda agama atau berbeda kepercayaannya. Kalau misalkan kita sampai berbeda, misalkan kita menyalahkan perbedaan itu, maka berarti kita sudah tidak melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Oke, itu merupakan sila pertama Pancasila. Terus yang sila kedua adalah sila kedua Pancasila yang pertama, mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia. Manusia di dunia ini itu sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban kita sebagai umat manusia yaitu beribadah dengan kepercayaan dan sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu juga berhubungan dengan sila yang pertama. Jadi setiap sila itu ada hubungannya. Sila ke-1, sila ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu ada hubungannya, ada kaitannya. Jadi bukan semerta-merta kalian melaksanakan sila pertama saja lah. Sila kedua sampai ke sila ke-5 harus dilaksanakan. Nah itu tidak bisa. Terus yang kedua, menghargai orang lain tanpa membeda-bedakan. Ini berhubungan kan? Membeda-bedakan berarti kan berhubungan dengan agama, suku, ras, dan budaya. Kita tidak bisa atau tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Karena apa? Kita di mata Tuhan yang Maha Kuasa kita adalah sama. Yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah apa? Perbuatannya. Ya, yang membedakan adalah perbuatannya. Terus yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ini. Yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semuanya, kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud adalah kita sebagai manusia wajib memanusiakan manusia. Ya, jangan manusia itu dianggap seperti halnya kayak maaf dengan kata-kata tidak baik. Misalkan kata-kata binatang. Berarti itu tidak memanusiakan manusia. Siapa yang di sini kalau misalkan di jalan ketemu pengemis, tiba-tiba kalau kalian nggak sengaja atau iseng malah dilempar? Ada yang pernah melakukan itu? Tidak. Bagus. Apapun jenisnya manusia itu, apapun keadaan manusia tersebut,
kita wajib menghormati karena kita sama, menjunjung nilai kemanusiaan. Justru kalau kita memiliki rezeki lebih, kita kasih. Tapi kan ada ya, ada orang yang kaya, misalkan kita ada pengemis datang, tiba-tiba diusir, pakai disiram, pakai air gitu. Itu ada hal yang tidak baik, yang harus kita hindari ya. Oke, lanjut. Sila ketiga Pancasila, mengutamakan kepentingan bersama. Nah ini, siapa yang di sini yang selalu egois? Ayo, misalkan gini, ada piket kelompok, kerja kelompok. Ya udahlah, kamu aja yang kerjakan, saya mah tinggal nyontek saja. Ayo, siapa yang seperti itu? Misalkan piket ada 5 orang, yang dua orang itu pergi langsung pulang, yang 3 orang mau piket. Ada yang seperti itu? Berarti kita tidak mengutamakan kepentingan bersama. Keegoisan. Kalau keegoisan mah masa bodoh amat. Lo yang mau nyapu atau apa silakan. Yang penting saya mau pergi aja. Ya. Oke, mengakui keragaman dalam bangsa Indonesia dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk merusak persatuan ini. Jangan sampai sekali-sekali atas dasar perbedaan kita merusak atau menghancurkan persatuan tersebut. Ya. Udah tahu kita ada beda. Ya, udah tahu kita. Kita diajarkan di sini ada 5-6 agama ya yang sudah diakui oleh pemerintah. Berarti 6 agama itu tidak beda juga. Tapi kita harus bisa menghargai atau menghormati hal tersebut. Yang ketiga, mengutamakan persatuan demi kemajuan bangsa ini. Coba pada zaman dahulu ya, kalau negara ini nggak ada orang zaman dahulu, orang yang memperjuangkan kemerdekaan, maka pada saat ini kita tidak tenang. Kita selalu diusik oleh bangsa lain. Kita pasti akan dijajah oleh bangsa lain. Walaupun memang kenyataannya sekarang kita masih dijajah dengan hal-hal kita dibodohkan oleh orang yang pintar. Makanya itu yang perlu diperhatikan. Kita sebagai orang yang bisa pintar, jangan kita miliki kepintaran kita miliki, malah kita untuk merusak orang lain. Tidak. Ya, jadi kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Terus selanjutnya sila keempat Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong ini kita nggak asing ya. Apa sih manfaat dari gotong royong? Apa? Linggong? Apa dari gotong royong? Siapa yang mau jawab? Aku. Apa? Supaya pekerjaan cepat selesai. Supaya pekerjaan cepat selesai. Bagus. Terus ada lagi? Ya. Persaudaraan antar warga. Ya, betul. Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan menjadi ringan. Ya, betul. Apa lagi? Nah, hal-hal seperti inilah yang dinamakan gotong royong ini yang harus dikembangkan di dalam kehidupan kita sehari. Karena itu merupakan suatu moto bangsa Indonesia kita adalah gotong royongan. Ya. Makanya kalau misalkan kita pekerjaan seberat apapun, kalau kita dilaksanakan atau dilakukan bareng-bareng, maka pekerjaan itu akan semakin ringan, akan semakin mudah diselesaikan. Coba kalau misalkan kalian mengerjakan sesuatu banyak yang harus dikerjakan, tapi kamu nggak mau ditolong, apa yang akan terjadi? Lama, capek, bahkan marah-marah dia, ya kan? Kalau itu nggak selesai di pekerjaan. Oke. Terus yang kedua, memutuskan sesuatu melalui musyawarah, memberi kesempatan orang lain berpendapat dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, ini negara kita adalah negara demokrasi yang memiliki suatu pendapat, memiliki berhak berpendapat, tetapi ingat berpendapatnya yang baik. Jangan berpendapat yang tidak baik kita ucapkan, kita kembangkan, itu nggak boleh. Ya, kita boleh berpendapat, kita memiliki hak,
Bapak kan kalau umur di atas 19 tahun, di atas 17 tahun, kita sudah berhak untuk memilih, misalkan pemilihan presiden, wakil presiden, wali kota, DPR dan sebagainya. Kita sudah berhak memilih, ya, karena kita berpendapat. Ya. Tapi kalau misalkan masih di bawah 17 ke bawah itu tidak bisa. Ada aturan-aturan, ada undang-undangnya itu, ya. Terus apapun hasilnya yang sudah disepakati, hasil dari musyawarah harus kita hargai. Ini jangan sudah membuat satu keputusan itu dirubah lagi. Siapa yang suka seperti itu? Ada nggak? Misalkan udah kita mau jalan-jalan, nanti kita mau jalannya ke rumah Ellen dulu ya, biar kita nanti ngumpul di Ellen. Tiba-tiba di jalan, wah nggak usah udah jadi keputusan. Udah yang diputuskan di awal, tapi di masa perjalanan atau di pertengahan kita merubahnya. Itu adalah tidak baik. Oke, lanjut. Sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap semua orang tanpa membedakan golongan. Golongan apapun itu kita wajib menghargai, wajib menghormati ya. Pas mentang-mentang ini orang miskin, jangan bodoh ditemuin itu hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Itu hal yang harus dijauhi oleh kita. Kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Coba satu keluarga kalian, misalkan kalian punya kakak, emang sifat kalian sama kakak beda sama nggak? Beda kan? Beda, itu satu keluarga, satu darah. Apalagi yang berbeda, lebih melebar. Maka dari itu kita tidak boleh atau tidak bisa membedakan golongan, membedakan orang lain. Terus yang kedua, menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Nah ini memang terkadang di kita ini belum makmur ya, belum 100% kita makmur. Masih banyak warga negara Indonesia memiliki taraf ekonomi yang sangat rendah. Bahkan sampai ada yang makan itu hasil dari mulung, bahkan hasil dari bekas makan orang lain dimakan lagi. Nah itu yang harus diperhatikan. Berarti kita belum makmur, adil juga belum. Kenapa adil belum dibayar di negara Indonesia? Karena orang yang ini, misalkan yang tidak adil, misalkan kalau misalkan kita membuat yang salah terus bisa membedakan. Misalkan gini, orang tua kita misalkan kita memberikan sesuatu tapi tidak sama, pasti akan timbul iri dan sebagainya, timbul marah. Nah ini, itu jangan sampai terjadi. Nanti tidak memiliki keadilan. Terus yang ketiga, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Ini jangan sampai orang lain menghasilkan karya kita jauhin, kita benci, jangan. Justru kita raih. Bagaimana kamu bisa menjadi juara misalkan? Apa sih kamu kok bisa menjadi juara? Alasannya apa? Kok bisa kamu jadi juara? Pasti dia akan menjelaskan. Oh, saya kalau juara saya belajar setiap malam, belajar setiap hari, selalu buka buku, membaca dan sebagainya. Nah itu menjadi ilmu buat kalian. Jangan malah, wah kamu teh dapat nilai bagus kan, nyontek kayaknya, kamu mah nyontek. Nah itu adalah pandangan tidak baik. Tidak boleh. Oke, lanjut. Udah. Salah ini. Nah, perhatikan hubungan antara sila dalam Pancasila berikut. Hubungan sila pertama dengan sila lainnya. Ya. Sila pertama itu berhubungan dengan menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ya, berhubungan.
membangun nilai persatuan dengan menjadi agama sebagai dasarnya, ya. Mampu menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, ya jelas berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan. Terus mampu berperilaku adil demi kesejahteraan bersama sesuai ajaran agama, ya. Sesuai. Itu adalah hubungan dari sila yang satu ke sila yang lainnya. Oke. Hubungan sila kedua dengan sila lainnya. Sila kedua dengan sila yang lainnya. Dengan sila pertama. Ini sila berapa ini? 3. Jadi 5. Nah, sila ke satu berhubungan dengan sila ke berapa itu? Pertama. Ini 5. Ini loh. 3. Ini 5. Memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dengan demikian manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang perbedaan agama, suku dan golongan. Yang sudah berhubungan dengan tadi manusia awal sila kedua, sila pertama dan sebagainya. Kita selalu mengedepankan mempersatukan untuk supaya tidak ada namanya perbedaan. Satu, menyalahkan perbedaan itu salah. Oke, terus setiap manusia berhak hidup sejahtera dan diperlukan secara adil sesuai nilai persatuan bangsa. Oke. Hubungan sila ketiga dengan sila lainnya. Nilai persatuan didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Persatuan diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat damai dan sejahtera. Ini namanya kalau kita sudah bersatu, ya, tentunya ada timbul rasa kedamaian. Orang yang nggak akan mengerti dengan persatuan, maka ya orangnya tidak akan pernah damai, selalu marah dan sebagainya. Oke. Kehidupan damai dan sejahtera diperoleh dari sikap saling menghargai dan memperlakukan setiap orang secara adil. Nah ini, jangan membeda-bedakan si A diperlakukan baik, ya si B juga diperlakukan baik, si C juga diperlakukan baik, si D juga diperlakukan baik. Jangan si A saja yang diperlakukan baik, mentang-mentang kita teman baik, yang temannya belum kenal. Nah, ini yang sering yang harus perlu diperhatikan oleh anak-anak di dalam sekolah ini. Misalkan gini, ada murid baru, apa yang harus kita lakukan? Berkenalan, terus merangkul supaya menjadi teman. Terus apa lagi? Bersikap baik, ya. Bersikap sopan. Nah itu yang harus dilakukan oleh kita. Jangan ada anak yang baru masuk sekolah di sini dibully. Nah itu adalah yang tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya, makanya kalau ada murid baru atau teman baru, kita rangkul dengan baik. Supaya apa? Supaya persatuan itu akan menjadi kuat. Hubungan sila keempat dengan sila lainnya. Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dengan nilai agama yang mengedepankan sikap menghargai perbedaan pendapat. Ini itu juga berhubungan dengan sila pertama. Kalau sudah diputuskan oleh kita, yang sudah dimusyawarahkan oleh kita, tidak bisa diganggu gugat. Orang yang suka merubah aturan yang sudah ada, berarti seorang itu tidak pernah mengikuti suatu organisasi yang berbeda. Taunya ikut-ikutan saja, tapi tiba-tiba pada saat sudah diputuskan keputusan atau dalam segi bermusyawarah, tiba-tiba kita tidak menerima, merubahnya. Nah itu hal yang perlu kita hindari. Terus menganggap semua orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Nah ini, kalau kita menyampaikan pendapat itu memiliki hak yang sama. Kalian juga memiliki hak pendapat yang sama. Ya, Fahri juga sama. Ya, Fahri juga memiliki hak suara untuk nangis juga. Suara untuk nangis, suara untuk tersenyum. Ya, itu hak yang sama. Orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Jangan orang lain menderita, kita senang, ya aku deh, kamu menderita. Gak boleh.
Oke, itu hubungan sila keempat dengan sila yang lainnya. Sekarang hubungan sila kelima dengan sila yang lainnya. Hubungan sila kelima dengan sila lainnya. Dalam menciptakan keadilan dalam masyarakat, kita harus berlandaskan pada nilai ketuhanan yang berkemanusiaan dan mencapai persatuan dari hasil musyawarah yang demokratis. Negara kita adalah negara demokrasi. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, mengeluarkan suara. Yang tidak boleh adalah mengeluarkan suara yang tidak baik, yang hanya merusak tatanan bangsa kita. Tatanan kita dirusak oleh bangsa lain itu sudah lama ya. Masih ingat gak? Belanda itu menjajah kita berapa tahun? Nah, 150 tahun Belanda. Itu berapa kelahiran? Berapa regenerasi itu? 3 kali kayaknya. Ya. Kita yang keberapa? Ya, jadi kita harus apapun yang kita lakukan, kita harus ingat, oh Tuhan, kuasa Tuhan. Saya teh mau melakukan ini, mau melakukan perbuatan saya kepada Tuhan, tapi di rumah saya ingat Tuhan, oh ya Tuhan, oh nggak boleh ini mah nggak boleh dilakukan. Nanti kita hidup. Nah ini ada hubungannya. Makanya selalu berhubungan. Sila dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima itu adalah hubungan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah itu membuat Pancasila ini itu membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan pemikiran yang luar biasa dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satu adalah tokoh proklamator, yaitu siapa? Tokoh proklamator siapa? Soekarno. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah itu adalah contoh seorang proklamator yang merumuskan ini. Bukan hanya Insinyur Soekarno saja yang merumuskan, banyak lainnya yang perlu kita hargai. Ya, kalau nggak ada ini, tatanan di bangsa Indonesia itu tidak akan baik. Seenaknya saja. Sedangkan ada aturan saja, ya, itu masih digunakan tidak baik. Oke, lanjut. Penerapan Pancasila bagi warga negara Indonesia. Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Saat perayaan Waisak yang di Borobudur digunakan untuk rangkaian ibadah umat Buddha. Kita boleh kesini nggak? Boleh. Asal kita saling menghormati, saling menghargai. Misalkan orang lain mau itu boleh. Yang penting saling menghormati satu sama lain. Beribadah di rumah ibadah sesuai agama dan keyakinan. Yang agama Islam beribadah di masjid. Yang beragama Buddha beribadah di wihara. Yang agama Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Terus agama Hindu beribadah di pura. Terus agama Konghucu beribadah di pantai. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh kita. Jangan kita misalkan kita mau pergi ke wihara, tiba-tiba Afi ngajak Alan ke wihara itu. Boleh ya. Jangan. Itu malah melanggar, nggak boleh. Ya. Yang kedua, menjaga tetangga yang sakit meskipun beda agama. Menjenguk, Pak. Menjenguk itu tuh. Ya, yang menjenguk. Menjenguk Tetangga. Menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. Nah, ini jangan sampai kita kita dipasang kalau teman kita yang sakit, wah itu mentang-mentang beda agama, tidak boleh. Kita tidak mau melihatnya, jangan seperti itu. Itulah tidak boleh. Memberi kesempatan untuk beragama lain untuk menjalankan ibadahnya. Ya, kalau misalkan ada teman yang mau sholat Jumat, misalkan Pak Adi mau sholat Jumat, ya ayo sholat Jumat dulu, kasih tahu. Ya benar ya, oke. Terus
tidak memaksakan agama kita kepada orang lain yang sudah menolak agama tertentu. Jadi kita tidak boleh Pak, begitu agama saya. Agama saya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh seperti itu ya. Oke. Oh, udah lagi. Contoh penerapan sila-sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya ya. Nah, ini. Menghargai semua orang yang kita temui tanpa memandang perbedaan yang dimiliki. Jadi apapun yang kita temui di jalan, kita harus saling menghormati. Gak boleh, wah ini kan bukan saya, bukan teman saya, nggak usah lah. Gak boleh seperti itu. Terus yang kedua, menghormati orang lain lebih tua dengan perilaku sopan dan santun. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semua di dalam kehidupan di sekolah. Kita harus memiliki sifat yang sopan santun ya, kepada orang yang lebih tua dari kita. Misalkan gini, kalian ini ke kelas 5, berarti kalian harus kalau pada saat ketemu sama abang kelas 6, berarti harus manggil abang, kakak, teteh, koko, jangan malah manggil nama. Gak boleh. Berarti kalian tidak melaksanakan kesopanan ini. Gak sopan berarti. Apa namanya tuh jangkar itu kalau itu bahasa Jawanya. Ya, gak boleh. Ya harus dihormati, panggil abang, kakak gitu. Begitu sebaliknya kalian kelas 5 dipanggil oleh kelas 4 itu dipanggil abang, kakak. Jadi kalian harus mengajarkan terlebih dahulu, mengajarkan adik-adik supaya bisa mengikuti yang baik. Terus yang ketiga, menolak orang lain yang kesusahan seperti memberikan sumbangan untuk korban. Nah, misalkan ada korban banjir, kemarin kita kan sering ya, kita ditarikin biaya untuk misalkan korban bencana, misalkan korban bencana banjir, gempa bumi dan sebagainya. Kita selalu diambil. Itu hal yang sangat positif. Ya. Mengantri dengan tertib, misalkan saat ingin menggunakan toilet umum, bukan hanya toilet umum saja, kita harus mengantri dimanapun kita berada, harus ngantri, budayakan ngantri, jangan asal nyerobot. Misalkan mau di WC satu-satu, nggak boleh tiga-tiga mau keluar. Mau air kecil, misalkan, nggak boleh keluar masuk. 3-an, 5-an, nggak boleh. Tertib satu-satu. Begitu juga misalnya pergi ke kantin, mau beli jajan, harus tertib. Jangan dahulu mendahului. Itu tidak boleh. Nah, itu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik itu sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masa praktik. Harus dilaksanakan itu. Jangan sampai tidak, ya. Oke, lanjut. Ada lagi. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Siapa yang di sini suka membeda-bedakan teman yang suka bermain, saat bermain? Gak ada ya? Jangan sampai ada, nggak boleh. Bergaul dengan semua orang secara rukun tanpa memandang perbedaan yang ada. Nah ini, kita berteman tidak boleh memandang siapapun itu, dari berbagai ras, golongan dan sebagainya. Kita tidak boleh memandang itu. Menggunakan produk dalam negeri demi memajukan penguasa lokal. Ini siapa yang suka musik dalam negeri? Yang suka musik dalam negeri? Tapi kebanyakan sekarang sukanya musik dalam luar negeri ya. Lagu barat. Boleh. Kita tidak melarang untuk menyukai ciptaan dari negara lain. Ciptaan dari negara lain itu menjadikan suatu motivasi buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kita kembangkan yang ada di Indonesia, kembangkan. Baju batik buatan di Indonesia kita kembangkan, kita beli di Indonesia. Wah jangan bayar-bayar, saya mau beli batik di luar negeri ya, misalkan. Beli di Malaysia misalkan. Itu berarti kita tidak apa mana? Menggunakan produk dalam negeri, tidak memanfaatkan, tidak membantu perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu kita membantu perkembangan perekonomian Indonesia adalah dengan cara kita membeli
produk dalam negeri. Produk yang kita bikin oleh bangsa kita beli dan kita kelola sendiri. Negara Indonesia itu negara kaya, cuma terkadang belum bisa menerapkan pengelolaan itu dengan baik. Contohnya di Indonesia tuh banyak namanya kebun karet, diambil getahnya kan, diambil getahnya, kita yang ambil getahnya, dikirim ke luar negeri, habis dari luar negeri ke Indonesia jadi apa? Jadi apa? Kita di Indonesia kita diperbudak misalkan, suruh beres apa namanya itu? Karet, ambil getahnya. Setelah getahnya udah diambil, kita jual, langsung kirim ke luar negeri. Terus ke luar negeri kembali ke Indonesia jadi apa? Ban. Iya. Kita tinggal beli aja, karena kita belinya, kita jualnya 10.000, kita jadi belinya 300.000. Bayangkan. Nah inilah yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Makanya anak-anak semuanya kita generasi penerus bangsa kita harus benar-benar berpikir yang lebih bijak lah dalam menggunakan apa yang memanfaatkan yang sudah ada. Oke? Siap melakukan bela negara jika diperlukan. Nah ini, kalau di negara lain itu udah ada namanya bela negara, itu dia apa namanya militer wajib militer. Perempuan laki-laki itu jadi wajib militer. Ada suatu saat misalkan ada peperangan siap dipanggil. Indonesia juga ada. Ya, bela negara kan, ya. Kalau misalkan kita panggil, kita pasti bisa datang. Terus yang kedua, yang selanjutnya, bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dengan mempelajari dan melestarikannya. Ini apa yang kita pelajari, apa yang kita punyai, harus kita lestarikan dan kita kembangkan yang ada. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Nah nih, makanya kenapa misalkan sekolah memanggil orang tua untuk berkumpul. Tujuannya itu apa? Narapak, terus apa lagi? Musyawarah untuk mencapai mufakat, untuk mencapai satu tujuan bersama. Makanya terkadang kalau disuruh rapat, kan kalian rapat nggak mau, itu nggak boleh. Menyampaikan pendapat dalam musyawarah dengan cara yang santun. Nah ini, tadi kan udah dikasih kebebasan negara Indonesia. Nah itu negara yang demokrasi. Jadi setiap orang itu memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Boleh, nggak ada yang larang. Cuman dengan satu catatan, tidak apa? Dengan cara yang santun. Memberikan pendapat kepada orang lain itu harus dengan cara yang santun, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan dan sebagainya. Berarti kalau misalkan kita menjatuhkan orang tersebut, berarti kita sudah melanggar sila-sila yang sila kedua. Kalau kita merendahkan orang lain, kan tidak memanusiakan manusia tadi. Kalau kita mengembangkan sila kedua adalah memanusiakan manusia. Tidak beda-bedakan. Nah itu. Jadi kita harus santun. Kita memberikan pendapat harus santun. Tidak boleh teriak marah-marah dan sebagainya. Tidak bisa. Mendengarkan pendapat orang lain saat mengikuti musyawarah. Nah ini, kalau orang yang sedang bermusyawarah, orang yang sedang berbicara, kita wajib memperhatikan, mendengarkan. Jangan pada saat orang yang berbicara kita ikut berbicara. Ayo siapa yang ikut itu? Di rumah, misalkan ada orang tuanya, ada tamu, ikut duduk sama orang tuanya, nggak boleh. Itu mau urusan orang tua dan orang tua. Kita tidak boleh nimbrung, kita nggak boleh duduk bersama orang tua kita. Ya, nggak boleh. Sampai seperti itu, ada nggak? Misalkan Bapak Alvin, tiba-tiba ada tamu dari luar kita, datang orang Alvin. Orang ngobrol sama bapaknya, Alvin ikut-ikutan ngobrol. Boleh nggak, Vin? Tidak boleh. Ya, berarti itu tidak sopan. Harus dihilangkan itu ya. Sifat-sifat seperti itu harus kita hilangkan. Oke. Menghormati hasil keputusan dari musyawarah yang diikuti. Jadi apapun yang diputuskan pada saat musyawarah, kita wajib menerimanya, wajib melakukannya, wajib mempraktekannya. Jadi jangan sampai keputusan yang sudah diputuskan bersama itu diganggu-gugat. Ya, tidak boleh ya. Oke. Good.
Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nih. Ya. Suka bekerja keras, membiasakan diri itu berhemat dan tidak bermewah-mewahan. Ini contohnya jadi orang-orang apa ini? Hah? Orang pintar. Karena dia memiliki jiwa yang bagus, mau belajar dan tidak mau belajar. Ini merupakan ciri-ciri dari sila kelima. Suka bekerja keras, membaca. Orang yang ingin pintar, ingin orang yang cerdas, ingin yang dapat juara, berarti harus belajar. Kalau kalian tidak belajar, apakah bisa dapat nilai bagus? Tidak. Tidak bisa. Walaupun sepintar apapun kalian, kalau kalian tidak belajar, kalian tidak akan pernah bisa dapat nilai bagus. Ya. Dulu ada kisah dari Bapak sedikit pada saat Bapak masih di SMA. Tiba-tiba teman Bapak tuh juara umum kelas. Tapi dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, dia tidak mau belajar. Apa yang terjadi? Dia tidak lulus pada satu ujian nasional. Dulu zamannya Bapak masih ujian nasional, belum ujian. Ya. Karena sekarang kalian enak. Ya. Tapi enak bukan berarti kalian seenaknya. Ya, enak tapi bukan berarti seenaknya. Oke, terus lanjut. Menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain, menghargai hasil karya orang lain, bersikap adil terhadap sesama, bekerja keras dengan giat belajar untuk meraih cita-cita ini. Moto yang sangat bagus sama kita yang harus anak-anak lakukan. Oke, terima kasih. Dari sini Bapak menjelaskan tentang materi hubungan antara nilai-nilai Pancasila ke Pancasila yang lainnya. Untuk selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok, ada tugas kelompok dan tugas individual. Untuk itu, sebelum itu ada yang tanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, Bapak akan kasih tugas. Ini kelompok biru, kelompok 3 ya. Kelompok 3, kelompok biru ya. Kelompok 1, kelompok putri. Ya, kelompok ini adalah kelompok 2, kelompok merah. Silakan kerjakan. Nah, setelah nanti dikerjakan itu, ini ada pekerjaan secara individual juga ya. Dikasih langsung saja ya Bapak ya. Oke, dikerjakan. Nah, ini lembar kedua LKPD-nya, lembar kerja siswa yang kedua. Ini secara kelompok menurut ya. Kerjakan yang secara kelompok dulu. Ya. Kasih nama ya. Oh, nggak ada belum ya? Silakan kerjakan. Kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit. 10 menit. Oke ya, silakan. Sudah dikerjakan kelompoknya dulu, namanya siapa? Namanya siapa, tulis. Sekarang tanggal 2 atau 3 ya? Tanggal 3 ya. Betul. Oke. Tolong dikerjakan dengan teliti supaya apa? Ya, nggak apa kalau nggak suka nggak apa. Tapi kalau yang apa tulis saja nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah terlalu itu singkat ya kerjakannya. Yuk, silakan berdiskusi, kerjakan. Oke, udah selesai. Wah, sangat bagus kerjaannya. Oke, berarti kalian harus memahami tadi ya. Luar biasa. Oke, terus yang lain silakan. Nanti kalau itu kelompoknya dulu, silakan kelompoknya dikerjakan dulu.
Udah? Kan silakan udah. Sangat bagus. Oke. Oke, terima kasih. Udah? Oh, kasih nama belum? Kasih nama dulu. Kasih nama dulu. Ya, udah. Banyak bagus. Oke, terima kasih. Sekarang dengan kelompok ya. Oke. Kita biar bisa wah ini mah. Sebenarnya bagus ini. Nanti kalian sudah memahami benar ini apa yang Bapak jelaskan. Kan tanggal 3 ya. Oke. Oke, silakan. So, yang belum kerjakan kelompoknya, kerjakan dulu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, kelompok sekarang. Yang tugas individual dulu ya. Lembar kerja siswanya yang individual. Dulu. Oke. Yang kelompok sudah bekerja sama ya. Oke, siap. Nanti tulis namanya dulu ya, Oke, coba lihat dulu, mikir dulu. Kenji. Yo, yang kelompok dikerjakan dengan teliti ya. Jangan sampai mengerjakan sembarangan. Oke, yang teliti. Tolong jangan itu ribut. Kerjakan saling bekerja sama dengan kelompoknya tapi ya bukan dengan kelompok lain yang kerjasamanya ya, kelompok sendiri dipikirkan bersama-sama ya. Oke. Nomor 2 apa? Lupa. Pikir dulu ya, ingat-ingat. Kan sudah dikerjakan, sudah dijelaskan, nanti tahu. Jangan. Enggak apa-apa kan itu kelompok kan, kerjakan sama-sama ya. Namanya cuma satu orang, mana satunya lagi? Enggak maksud ya? Boleh. Oke, kerjakan yang titik supaya bisa ada pemahaman yang bagus. Oke, ini baru saya pertama ini kerjakan. Oke, bagus. Ayo. Silakan dipikir bareng-bareng ya.
Waktunya 10 menit lagi. Silakan kerjakan dengan kritis dan benar. Oke. Ya. Oke, kerjakan Mbak, belum? Ya, kerjakan dengan kritis ya. Bisa ikut. Nah, selesai belum? Sampai silang kedua. Oke, bagus. Silang kedua, silang kedua. Oke, yuk. 8 menit lagi waktunya. Ayo, ambil dulu ya, ya, mengerjakan ambil duduk yang rapi ya. Oke, udah bisa ikut, kerjakan dulu. Silakan. Nah, perhatikan. Yang bekerja bukan mulutnya, tapi tangannya sama lehernya. Ya. Sok, saling berdiskusi sama teman kelompoknya. Nanti kalau udah cocok jawabannya tinggal ditulis di kertas jawabannya. Ya. Nah, itu salah satu tadi kalian laksanakan musyawarah. Nah, perhatikan, anak perhatikan ya. Tadi kan udah dijelaskan cara bermusyawarah, kita ucapkan dulu, kalau ada jawabannya benar kita baru tulis, dituangkan di kertas jawaban. Kalau belum sesuai jangan tulis dulu. Ya. Terus kerjakan selesai dulu, waktu tinggal 6 menit lagi. Waktu 6 menit lagi waktu. Yuk, silakan kerjakan terlebih dahulu, selesaikan. Tapi sebelum kita selesaikan, kita sebutkan bersama-sama. Oke, yuk. 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau yang sudah selesai silakan kumpul di depan ya. Belum, yuk silakan. Lagi berarti. Yuk, waktunya 5 menit lagi.
Jangan sampai mengerjakannya ngawur. Waktu 3 menit lagi. Dari sana belum, Pak? Anu. Sebelum? Sebelum? Iya tuh, jadi waktu kerja sama aja, tapi baru dimusyawarahkan dulu, baru nanti dikerjakan di tulang di situ apa pendapat ini apa pendapat apa. Ya itu jadi harus tuliskan di situ ya. Belajar bermusyawarah, nanti baru putuskan. Ini udah belum? Baru kelas berapa? Kita baca lagi silakan. Siap. Tuh. Baik. Oke. Bisa belum? Ya, Bapak kasih waktu lagi. 4 menit lagi ya. Untuk selesaikan itu. 5 menit. Oke. Oke. Selesaikan dulu. Bapak kasih waktu tambahan lagi 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Yang sudah boleh dikumpul di meja Bapak, silakan. Kelompok 2 merah sudah selesai. Untuk isiannya sangat bagus ya. Ini kelompok putih, kelompok 1 ya sudah selesai. Kelompok biru mana sudah selesai? Kenapa tim black wall aja? Oke, silakan duduk kembali. Baik, kita sudah di akhir kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun kita simpulkan lebih dahulu materi apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak sampaikan tadi, terus apa yang kalian dapat, semoga bisa dilihat. Intinya gini, kita sebagai manusia ya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa harus benar-benar bisa menghargai orang lain. Terutama kita harus berpegang teguh kepada dasar negara kita kan Pancasila ya. Kita berpedoman pada itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Di situ sudah menjelaskan yang pertama kita setelah perhatikan sudah ya. Yang pertama, sila pertama kita yaitu mengajukan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus yang kedua, kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, tidak boleh membedakan satu sama lain. Terus yang ketiga, persatuan. Walaupun kita berbeda satu suku dan agama, kita tetap bersatu. Menjadi SD Persatuan ini adalah sudah bersatu ya. Di SD Persatuan ini itu merupakan negara Indonesia kecil. Karena apa? Di SD Persatuan ini ada berbagai ragam agama, ada 3 agama, agama Buddha, Islam dan Kristen. Ya.
Itu sungguh luar biasa. Makanya kalian sebagai anak SD Persatuan ini harus bangga ya, karena kalian merupakan salah satu negara kecil Indonesia itu. Jadi yang ketiga, yang keempat, apapun yang kita hadapi, masalah yang hadapi di sekolah ini, di kelas ini, terutama di kelas ya, ada masalah harus diselesaikan dengan baik dengan cara bermusyawarah. Terus yang kelima, keadilan. Setiap anak yang ada yang di kelas 5 ini berhak mendapat suatu hal dan kewajibannya, sama-sama menerima. Jadi perlu yang harus dilakukan oleh anak-anak. Sekian saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Jika ada yang ditanyakan nanti tidak lanjut untuk materi selanjutnya. Nanti kalian tidak bosan-bosannya untuk belajar terus supaya nanti di pembelajaran berikutnya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Namun sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk berdoa saya serahkan kepada ketua kelasnya. Silakan memimpin doanya. Silakan. Siap bersalam. Sampai rumah dengan tujuan yang sama. Silakan kalian bertugas kemas ya. Terima kasih.